Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sekalian, untuk kali ini kita ada di tempat yang berbeda. Ya, ada di persawahan ya, atau perempangan. Dan juga di sana terlihat ada kawan-kawan kita sedang memancing. Tuh bisa dilihat empangnya atau kolamnya. Oh, luar biasa. Wah, itu alhamdulillah. Untuk kali ini sengaja saya memilih tempat seperti ini karena insya Allah akan ada kisah-kisah yang akan kami ceritakan berkaitan dengan tempat ini. Semoga apa yang kami sampaikan menginspirasi, bisa menyemangati, dan terus menjadi penyemangat ke depannya. Menjadi tolak ukur bahwa apabila saat ini mungkin kita tengah menghadapi satu permasalahan hidup, bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi begitu banyak orang lain juga yang jauh mungkin lebih susah lagi, lebih bermasalah daripada kita. Alhamdulillah, kita bertemu lagi masih dalam ngaji ngopi bareng Bang Ali. Baik para jamaah, untuk kali ini sedikit kita berbeda tempat ya. Saat ini kita lagi belajar mancing. Nah, belajar mancing. Sambil cari hiburan ya, di salah satu kolam ikan milik salah seorang kawan yang ada di tempat ini. Baik pemirsa, berkaitan dengan konten kali ini karena kita sedang memancing. Jadi dari alat pancing ini saya punya sedikit cerita bahwa ada satu jamaah yang kebetulan namanya sudah bagus di lingkungan karena memang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, dan lain sebagainya, di lingkungan juga bagus, sehingga pada saat itu dia sudah dipanggil ustadz oleh orang-orang di sekitarnya. Banyak yang datang untuk meminta tolong berkaitan dengan pengobatan, berkaitan dengan lain sebagainya. Intinya dia sudah sangat bermanfaat di lingkungannya untuk membantu orang-orang sekitar. Padahal dia tuh orang biasa-biasa aja awalnya. Sampai akhirnya dia dipanggil ustadz gitu, oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi lagi-lagi jamaah ini tidak nyaman dengan panggilan tersebut. Karena jamaah ini menyadari bahwa dia memang tidak punya dan tidak bisa apa-apa gitu. Karena dia menyadari gelar ustadz itu gelar yang luar biasa, artinya seseorang yang memang mengerti tentang ilmu agama, punya murid dan lain sebagainya. Sedangkan dia merasa bahwa dia tidak bisa tidak mengerti apa-apa. Kalau selama ini mungkin dia aktif di lingkungan, aktif di kegiatan keagamaan, atau mungkin sedikit-sedikit menolong dan membantu tetangga, kaitannya dengan mungkin masalah pengobatan, masalah bantuan-bantuan, masalah makhluk dan sebagainya, ya itu hanya kebetulan saja, hanya kebetulan Allah memberikan pertolongan kepadanya sehingga masalah-masalah yang disampaikan atau diadukan kepadanya Allah berikan pertolongan seperti itu. Lalu jamaah ini berpikir gimana caranya menghilangkan kesan ustadz atau panggilan ustadz itu sendiri gitu. Karena di masyarakat itu kalau sudah memberikan cap itu luar biasa gitu. Kadang kita hanya baru bisa pakai sarung, baru pakai koko,
pakai rapi sedikit sudah dipanggil ustadz gitu. Padahal kan ya luar biasa tidak seperti itu, dan jamaah ini nggak nyaman dengan panggilan itu karena dia menyadari. Akhirnya jamaah ini berpikir bagaimana caranya mencabut kalimat ustadz yang sudah terlanjur menyebar di wilayah itu gitu. Akhirnya pikir-pikir ada satu ide itu yang sebenarnya sangat berseberangan, yaitu apa? Yaitu dengan alat pancing ini gitu. Karena tidak mungkin seorang ustadz sering mancing, apalagi mancing liar lain sebagainya gitu, karena untuk sebagian masyarakat yang namanya memancing itu kan hal yang kurang bagus gitu, kurang pas, sehingga sering dicap sebagai orang yang kurang bagus lah di lingkungan seperti itu. Nah akhirnya jamaah ini kebetulan dia punya saudara yang punya alat pancing ini atau joran ini. Nah dia kemana-mana bawa joran gitu. Khususnya ke lingkungan-lingkungan yang sudah sering memanggil dia ustadz gitu. Dia bawa joran, lewat bawa joran, nanti sebuah lagi gitu. Lama-lama orang berpikir gitu, ini ustadz atau tukang mancing gitu. Dipanggil ustadz kok setiap hari bawa alat pancing, bawa joran. Dipanggil tukang mancing, tapi dia ibadahnya mau, dia aktif di lingkungan, aktif di masjid, lain sebagainya, dan dia sering membantu tetangga berkaitan dengan pertolongan atau bantuan gitu sepertinya. Gitu. Akhirnya masyarakat bingung sendiri. Ya. Tapi jamaah ini nggak peduli, terus dia sering bawa alat pancing ini, bawa joran. Lama-lama alhamdulillah panggilan ustadz itu hilang sampai sekarang. Gitu, sekarang jamaah itu sudah lebih lega dan lebih lebih bebas dalam bergerak, karena kalimat ustadz yang disematkan kepada dirinya itu sudah hilang. Sudah hilang gitu. Karena saat kita di masyarakat aktif dipanggil ustadz itu luar biasa berat. Itu sangat berat para jamaah sekalian gitu. Nah berkaitan dengan hal itu, kalau kita lihat secara fisik memang alat pancing ini kecil gitu, tapi ini bisa menutupi sesuatu yang besar gitu. Ya tergantung niat kita semua gitu. Kita baik, aktif di lingkungan pokoknya baik, tapi sekali dua kali kita membawa ini, orang akan mulai berpikir ulang tentang siapa kita gitu. Jadi kalau memang kita ingin mempertahankan hal-hal yang itu, ya kalau bisa dihindari gitu. Tapi saat kita ingin terlihat biasa atau memang kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa gitu, untuk menghilangkan image itu yang timbul di masyarakat gitu, karena memang masyarakat saking menghargainya kepada orang lain sehingga dengan mudahnya memanggil seseorang dengan kalimat ustadz atau kalimat-kalimat yang bagus gitu. Nah, benda kecil ini cukup efektif, cukup ampuh untuk menghilangkan image itu sendiri. Terbukti jamaah Al-Mujahadah itu membuktikan dengan benda kecil ini gitu bisa menutupi siapa dirinya sebenarnya. Kurang lebih seperti itu para jamaah sekalian. Oke, kita mancing lagi ya. Hanya itu saja yang bisa disampaikan, mungkin bisa menginspirasi, bisa menyemangati kita semua. Semoga senantiasa Allah memberikan pertolongan kepada kita semua agar bisa terus belajar, terus istiqomah dalam mencari dan menggapai ridhonya Allah. Halo kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji ngopi.